Yes, that was my crown. But di depan saya ada my prince, bukan ya? Kok my prince, princess? Iya kan my princess gitu kok. Ratu-ratuku. Iya. Aku jadi apa aja lah, dayang aja gitu. Dayang-dayang kita aja lah ya nanti ya. Aku serasa yang paling ganteng di pagi hari ini. Oke teman anak muda, udah jam 9 ya. Kita masuk di generasi berprestasi. Iya, dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya. Wah. Ada Charlie Claudia Al-Ghaisani. Namanya aja indah gitu. Mau panggil Namanya Charlie loh, bukan Indah. Mau manggil Charlie enak, mau manggil Claudia enak, Al-Ghaisani enak. Ini Claudia ya, bukan Lydia. It's not my dream. tinggal manggil sayang aja nih. Aduh. Oh, Charlie Claudia Al-Ghaisani, katanya kalau disingkat sayang. Ya kita udah kehadiran narasumber kita ya di pagi hari ini. Kita sapa dulu Syari-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Syari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bes dan Kak Dian. Suaranya aja udah menyemangatkan aku gitu loh pagi-pagi Dian. Ih luar biasa Kak, ini. jangan ilfil ya nanti ya. Baik Kak, siap. Dia emang suka gitu kalau ada lihat yang cantik-cantik. Suka kali kayak gitu. Buka-buka kartu lah. Aduh, udah ini narasumber kita, Ben. Narasumber kita ini kan prestasinya banyak kali loh, Iya, Dian. jadi jangan apa salahnya digoda-godain. saya mau memperbaiki keturunan. Iya kan gitu juga kan. sih ya. Tapi kalau bisa cari yang lebih baik sih, Kak. Ya udah deh, sebelum kita berbincang-bincang ya dengan Charlie Claudia Al-Ghaisani, perkenalkan dulu deh ya. Iya. Charlie Claudia Al-Ghaisani ini lahirnya di Bogor 9 Maret 1999. Orang Bogor. Tapi wah ini perjalanannya panjang Dian. Iya. Kalau dilihat ini ya penghargaannya itu ratusan Dian. Makanya saya waduh. Insecure ya, luntur. Saya merasa kok saya seperti ini ya. Selama ini kok saya kemana aja gitu. Beasiswa yang pernah diraih sama Syari ini banyak. Beasiswa Pemkab Paluta. Aduh. Terus beasiswa Data Print. Beasiswa peningkatan prestasi akademik. Beasiswa Muslim Forever. Beasiswa Data Print lagi di tahun 2020. Founder lagi pengalaman organisasinya. Founder Kita Pertanian. Wow. Wah ini ya Allah. Luar biasa ya. Juaranya itu Dian. Kalau nggak juara 1, juara 2, juara 3. The real wanita karir gitu ya. Wah. Favoritnya. Aduh. Cowok-cowok ini jangan minder ya. Harus lebih lagi nih untuk mendapatkan seorang Charlie. Waduh. Sherry masih single kan? Aduh pokoknya prestasinya luar biasa. Tapi bukan itu aja Bes, ternyata Charlie Claudia Al-Ghaisani ini adalah Duta Pendidikan Paluta 2019. Wah, penyair puisi nasional. Iya. Peraih ratusan piagam penghargaan. Aduh. Co-founder startup Kita Pertanian. Dan Dongan Hijrah. Wis Dongan, teman hijrah itu. Penerima 4 beasiswa dalam negeri. Ih, keren kali. Tepuk tangan dulu lah sebelum kita bincang-bincang ya. Ini kok kita akan lebih kenal lagi, lebih dekat lagi. Langsung saja kita sambut Charlie Claudia Al-Ghaisani. Wah, terima kasih Bang Bes dan Kak Dian. Terlalu berlebihan sih terdengarnya. Enggak berlebihan, memang ini adanya loh. Kita mah emang gini orangnya ya. Tapi memang penghargaannya luar biasa. Iya, luar biasa, banyak banget ini loh. Terima kasih. Bukan kaleng-kaleng ya kan? Pria mana sih ya kan? Yang tidak mengimpi-impikan gitu ya kan? Seperti seorang Syari gitu. Untuk ibu rumah tangga yang Nah lanjut Mas Adreka ini bisa dikenalkan dirinya ya kan? Bisa dijabarkanlah seluruh kegiatannya mungkin. Kegiatannya, aktivitasnya saat ini apa? Iya. Baik teman-teman semua, Bang Bes dan Kak Dian. Panggil saya Bes aja deh. Iya, panggil atau panggil dia sayang aja nggak apa-apa. Panggil Dian ya. Bes dan Dian. Udah bisa kan? Nanti ini ya diskonannya. Nanti makan siang lah ya. Oke. Bayar masing-masing.
Baik. Oke, perkenalkan tadi udah dikenalkan ya sama sama Bes sama Dian. Nama saya Serly Claudia Algaisani. Saya sekarang seorang mahasiswa ya di Universitas Sumatera Utara. Wow. Stambuk 2017 ya. Kalau dihitung-hitung ya 2017. nyusun skripsi nih teman-teman lagi penelitian. Mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir, benar-benar. Mudah-mudahan cepat ya sidangnya. Mohon doanya, teman-teman. Amin. Ya, Mantap. aktivitasnya ya selain dari perkuliahan juga aktif di beberapa organisasi sebagai pencetus dan kemudian mengukir banyak prestasi dan mengukir kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang seperti itu ya. Salah satunya yang teman-teman lihat kalau mungkin dilihat perjalanan dari Instagram saya Serly Claudia HSB, di situ teman-teman bisa lihat saya aktif di bidang mana aja. Ternyata ya saya sudah bergerak di bidang pertaniannya, saya bergerak di bidang seninya, saya bergerak di bidang pendidikannya, dan saya bergerak di bidang karya. Banyak kali. Cek Instagram saya, nggak bergerak. Followersnya makin turun ya. Banyak following. Tapi itu tadi ya sejarah singkat dari bukan sejarah sih. Biodata singkatnya dari Serly Kita mau Claudia Algaisani. lebih dekat lagi, Nanti lebih kita kenal lagi. kulik lagi ya. Dan langsung aja lah ya kita kulik ini. Ya, Udah kulik. penasaran? Penasaran kali pun. Iya. Pengen lebih Teman kenal anak muda lagi. udah penasaran? Belum? Udah. Udah. Nah, pokoknya kita tanya dulu Ya, ya. jadi ini kita mau tanya nih ya, Serly. Aktivitas tadi udah. Aktivitasnya tadi Ya udah. kan? Nah, prestasi apa saja nih yang sudah Serly raih dan yang paling berkesan itu apa sih? Wah, kalau tentang prestasi udah banyak ya yang diukir, yang diraih. Salah satunya lebih banyak di nasional. Sebenarnya lebih berkesannya di bidang puisi nih Kak. Puisi. Karena memang jiwa-jiwa saya itu lebih suka sastra, walaupun saya ada pertanian, tetapi ada bakat seni yang ada dalam diri saya gitu, yang saya kembangkan mulai dari saya sudah kembangkan mulai dari SMA. Iya, dari SMA. Oh, mulai dari SMA. Boleh lah nanti perform baca puisi nanti. Oh iya. Yang paling berkesan itu seperti apa sih misalnya yang paling momen misalnya apa hadiahnya atau gimana Oh, gitu? itu kemarin ke Mojokerto ya, Bang. Wow. Udah sampai Ke Mojokerto. Surabaya, ke Madura, di situ tuh rasanya insecure banget Bang. Walaupun sudah banyak prestasi yang diraih, tapi insecure-nya juga karena dihadapi sama orang-orang yang sastrawan semua yang di usia 30 tahunan ke atas. Sedangkan saya saat itu masih belasan tahun. Waduh. Udah semuanya masih gondrong-gondrong belasan nih. tahun tapi udah keliling Indonesia ya, Bes ya. Dan terus dia masih insecure. Apa daya kita ya? Konon lagi saya lebih insecure lagi nih. Aduh, muka saya ke arah tembok aja lah ya. Saya ngerasa bakalan kalah nih gitu kan. Kayaknya mundur nih. Tapi kan saat itu udah sampai di sana gitu. Iya. Mau nggak mau harus berjuang. Ternyata setelah saya sudah tampilkan yang terbaik dengan latihan-latihan semaksimal mungkin di belakang sana gitu. Pokoknya kayak dikeluarkan semua lah ya. Bener-bener Kak. Alhamdulillahnya ternyata saya juara satunya di antara Alhamdulillah. gitu. Ternyata bisa ngelihat potensi kita, sedangkan kita sendiri merasa kita belum punya apa-apa gitu. Iya. Melihat mereka seperti itu. Sedangkan waktu saya melihat mereka juga tampil dengan ekspresi yang luar biasa, dengan rasa merinding yang luar biasa, saya ngerasa saya harus bisa nih gitu. Pada akhirnya waktu pengumuman saya mendapatkan ya kalau hadiah yang udah nasional udah lumayan besar Lumayan. Kak ya. Dan piagam juga alhamdulillah udah terkumpulkan banyak, udah ratusan di rumah. Dan itu adalah salah satu ini ya pencapaian yang saya inginkan. Jangankan 100 tapi ribuan nih mau saya raih gitu. Selama saya masih anak muda nih Kak gitu. Tapi itu bener loh, yang kayak kita insecure lihat orang itu sebetulnya nggak apa-apa. Itu yang membangkitkan motivasi kita, semangat kita. Jadi kalau kita yang salah malah yang kita kayak nganggap remeh, aku bisa nih, gampang nih saingannya. Jangan anggap remeh ya. Nah itu. Tapi jangan justru insecure, justru jadi semangatnya jadi turun. Jadi down. Jangan.
Jangan down. Justru ketika insecure balik lagi memotivasi. Iya, Aku sebenarnya bisa, kita tuh gitu sangat kan. butuh yang namanya insecure. Iya. Iya, seperti saya cuma bisa bilang aja. Iya, tapi nggak pernah dilakuin gitu ya. Aduh, wah prestasinya dari Sherry ini memang luar biasa ya. Udah ratusan ya, Dian. Alhamdulillah. Kalau di rumah itu ya kalau kita mungkin isinya pakaian kotor, ini isinya kamar ya. Kamar itu udah piagam semua. Itu kayaknya kamar base ya, pakaian kotor ya. Nah, kalau prestasi yang udah diraih dan paling berkesan mungkin itu ya Mojokerto atau di tempat yang lainnya. Ya yang keliling Indonesia lah Nah, ya. yang memotivasi Sherry ini untuk terus berprestasi sampai menjadi inspirator bagi banyak orang itu apa sih? Siapa ini di balik Iya. seorang Shirley Claudia Al-Ghaisani ini? Wah, Kok lebih ke bisa diri gitu ya? sendiri sih Kak, lebih Lebih ke diri diri sendiri. sendiri. Kayak ngerasa saya harus berguna nih untuk orang lain. Saya harus punya nih yang harus ditampilkan untuk orang lain. Karena saya lihat gitu para motivator, para inspirator nggak akan bisa ngomong, nggak akan bisa berbicara kalau dia belum membangun dirinya seperti apa yang dilihat orang lain seperti Iya. itu. Nah dari situ saya mulai harus meningkatkan jiwa kompetitif saya, harus meningkatkan jiwa keberanian saya. Kalau dibilang takut. Kalau dibilang nggak berani gitu. Tapi Iya. karena ada dorongan ingin menjadi bermanfaat untuk orang lain, Iya. ingin mengubah orang lain itu dengan pribadi dulu gitu. Iya, Nah iya, dari sinilah saya memiliki motivasi yang besar selain dari orang tua tentunya. Orang tua juga sangat berperan karena dari kecil saya sudah diajarkan untuk tampil depan itu jangan takut. Gitu. Iya. Walaupun apa adanya, yang penting berani aja dulu. Penting gitu. berani ya. Berani aja dulu karena modal keberanian lah kita mampu untuk tampil. Iya. Itu dulu. Pada akhirnya setelah sudah terbiasa, sudah terbiasa untuk ke depan, sampai ke depan itu adalah hal yang sangat ya ibaratnya makanan sehari-hari gitu. Udah nggak ada lagi grogi. Udah kayak biasa aja gitu kan. Aduh, keren banget. Ini mah sejentik. Saya ikut lomba itu, lomba baca puisi waktu TK. Wah, Cuman waktu TK doang. Aduh. Tapi dia nggak pernah sih emang ikutan lomba Lomba? puisi. Tapi dia tuh lebih ke gak usah deh. Rendah Oke, ya. kalau tadi itu motivasinya tuh dari diri sendiri Oh, ya. berarti motivasinya dari diri sendiri. Berguna demi orang lain lagi, ya kan bermanfaat untuk orang lain. Wah. orang lain tuh hanya faktor gitu. Iya. Faktor. Diri sendiri itu adalah Jujurnya. salah satu yang paling utama gitu. Kan ini kan kalau Bes lihat kan banyak sekali penghargaannya ratusan gitu loh. Iya. Nah mulai dari SMA itu bagaimana sih ngikutnya atau sebulan sekali kah atau dari mana cari referensinya itu kayak mana kok ceritanya? tahu gitu, Iya, kok tiba-tiba tahu gitu. banyak Kok nggak ngajak-ngajak saya gitu loh, ngajak lomba baca puisi kan gitu kan? Oke, saya paling rajin nih mencari info ya Bang. Oh. Karena saya kan punya keinginan kalau bisa di kamar itu semuanya piala semua, trofi semua gitu. Jadi gitu. mau nggak mau dalam kalau bisa sehari itu ada satu lomba yang kita ikuti. Kalau Iya. tidak pun seminggu itu 4 atau 3 kali. Seminggu itu 4 atau 3 kali loh ya. Kalau Kayak misalnya, makan ya. Kalau misalnya 6 kali kita ikuti, yang gagal 2 dapat 4 kayak gitu. Iya. Jadi dibalik semua juga yang menang, ternyata ada juga yang kalah gitu, nggak selalu menang kok Bang Kak. Jadi saya selalu mencari informasi baik itu dari teman. Kan saya punya circle-nya di bidang puisi, ada bidang pertanian, ada. Iya, Jadi iya. mereka menginfokan. Menginfokan. Saya cuma menerima, oh di mana info yang selanjutnya nih gitu. Dan gitu. di balik itu juga saya juga berhubungan sama beberapa yang di bidang itu juga. Iya, Dan iya, dari iya. jurinya nanti itu jadi teman dekat saya gitu. Dan di situ diinfokan dekat ini juga nih. sama juri. Iya, ini nih ada info harus ikut nih digas nih katanya. Saking Oh, udah seringnya ikut lomba ya sampai jurinya emang informasikan ya. Ikutan nih Shirley gitu ya. Kemudian di Instagram kan tuh banyak informasi-informasi baik dari bidang apapun. Jadi saya selalu mengikuti kalau bisa banyak follow yang saya ikuti lebih banyak ke mengikuti info-info yang Iya. berkembang. Jadi pun explore-nya di Instagram yang terlihat ya itu Iya, ya kan. benar. Iya Iya, benar. iya, Jadi nggak pernah ketinggalan informasi, malah kalau tahu informasi nggak boleh nggak ikutan kayak gitu. Keren kali ya. Keren ya. Tiap hari kau itu. Kita mah udah tahu informasi. Nantilah. Aduh, itu dia ya motivasinya juga. Nah, caranya dari Sherry ini membagi waktu sama kuliah, organisasi,
sama prestasi itu kayak mana? Iya, gitu kan? gimana gitu kuliah terus ikutin lomba, malah ikut lombanya tuh kayak waktu tidurnya ini kayaknya 4 tidurnya kali. bentar aja nih. dalam seminggu tuh 4 kali ikut lomba ya kan? Gimana tuh? Nah, baginya? di sini kita belajar namanya manajemen waktu gitu. Manajemen Setiap waktu. orang kan memiliki 24 jam nih gitu. Ya. Tapi ada orang yang berhasil memanage waktunya, ada yang tidak. Gitu. Tidak. Saya lebih memilih berhasil dong memanage waktu gitu. Ya. Jadi bagi saya itu 1 menit itu adalah hal yang sangat penting banget. Jadi kalau hanya disia-siakan itu ngerasa rugi banget Kak. Iya. Jadi saya kalau misalnya ada informasi, saya tata dulu, petakan dulu. Oke. Oh, jam sekian lakukan ini, lomba ini, sehingga dalam 1 hari itu full gitu. Dibuat listnya dulu ya, list Listnya dulu. jadwal. Malah nanti kalau makan atau istirahat yang lainnya tuh di antara sela-sela itu gitu. Iya. Bukan difokuskan jam sekian makan tidak. Makan. Kadang 5 menit di Kalau ada waktu aja makan gitu lah ya jadinya ya. Waduh, tapi harus teratur dong makannya. Aduh, ini harus ada latihan. Nanti saya ingatin lah ya. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk manajemen gitu. waktu ya dipetakan dulu. Kalau Oh, saya lebih dipetakan. mempetakan. Jadi sebelum besok itu udah hari ini sudah ada rundown acara yang saya lakukan untuk pribadi sendiri. Pribadi sendiri ya. Ih, Keren sih. Tiap menitnya ini apa ya? Terjadwal gitu loh. Share ini terjadwal dia. Wah. Terus ini. Tadi dia mau bilang apa ya? Tapi Apa ya? lupa tiba-tiba. Kan itu kan. Suka kali gitu Suka ya. kali itu. Nanti pas base ngomong dia nanti tahu dia. Aduh. Ya kalau ngomongin prestasinya ini kan ini banyak sekali. Boy kita ulik-ulik dulu ini ya prestasi-prestasi dari Syahri ini. Mulai dari peringkat 1 paralel, mulai dari kelas 1 sampai 6 SD gitu. Iya, saya Dari SD juga udah. Iya. Wah, Jadi kalau biodata saya itu dari saya ukir itu dari SD sampai kenapa nggak dari kuliah aja? Karena prestasi itu harus dicatat biar ingat gitu. Jadi dari SD udah saya catat tuh apa aja yang saya peroleh, apa yang saya udah raih sampai sekarang. Jadi diupdate terus setiap hari gitu. Jadi kalau orang lihat SD aja dicantumkan. Iya. Ya, karena itu prestasi saya. Prestasinya kan Prestasi gitu. saat itu gitu. Iya. Di masa itu gitu. Iya, Makanya betul. saya selalu Ya campurkan. kan nggak mungkin prestasi ya kan pernah bolos sekolah. Jangan Itu ya kayak kan. prestasi, Bes. Inilah contoh yang baik dari SD udah prestasi, SMP, Iya. SMA, kuliah. Wah, mantep. Terus dari SMA, waduh peringkat 1 juga sekolahnya ini ya. Ya, Terus alhamdulillah. waduh kalau dari SD memang udah ranking aja sih. Pintar. Alhamdulillah nggak ranking bang. Aduh, kalau boleh tahu ini anak keberapa dari berapa bersaudara nih? Anak kedua dari 7 bersaudara. Anak kedua. Sama saya anak kedua Kedua juga. Kayaknya jodoh ya. Kamu bisa aja dia. Tambah lagi dong. Tumben banget kamu baik sama aku pagi ini. Tambah lagi dong. Aduh, bilang aja kamu nggak mau jadi adik iparku kan? Ya. Oke, kita nggak mau masih tentang Shirley lagi nih. Kan masih banyak nih anak-anak muda yang ibaratnya cuek dengan prestasi. Nah, bagaimana trik dan tips ya untuk mengajak mereka itu agar bisa terbiasa gitu? Oke, di sini sebenarnya ada 2 pilihan, mau jadi penonton atau pemain kayak gitu. Ya. Oke. Jadi kalau mau penonton silahkan, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang menyuruh kamu jadi penonton aja. Ya. Tapi itu pilihan dari diri sendiri gitu. Oke. Kalau orang yang cuek akan prestasi berarti otomatis dia ingin menjadi penonton doang dong. Dan pada akhirnya gigit jari melihat orang-orang lain udah maju duluan gitu. Ya. Kalau saya pribadi ya Nyengir sendiri jadinya. benar banget. Nyesal sendiri kan? Aduh. Benar kenapa banget. aku harus Jadi kalau saya sendiri gitu, kenapa saya harus hadir dan orang-orang di sekeliling saya itu harus mengikuti minimal mengikuti jejak atau mengikuti jejak yang saya lakukan atau membuat jejaknya sendiri kayak gitu. Iya. Jadi di situ sih alhamdulillah orang-orang yang di sekeliling saya itu sudah banyak belajar juga, belajar bareng kaminya bersama orang-orang yang benar-benar udah bisa lah untuk sebagai guru kita, mentor kita kayak gitu. Dan dari situ kami ingin dong menjadi pemainnya, pemenangnya gitu, nggak mau jadi pecundang gitu. Nah kalau bagi anak muda yang masih cuek yang tentang prestasi dan lain-lainnya mau jadi apa ke depannya gitu.
sekarang aja anak muda nggak ngapa-ngapain, iya. otomatis tua juga nggak ngapa-ngapain dong kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya selagi kalian masih muda, kita masih muda, manfaatkan waktunya, manfaatkan energinya, manfaatkan kekuatannya untuk mengukir banyak hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang penting untuk orang lain. Karena kita bukan bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan kita. Gitu. Luar biasa. Super sekali pagi hari ini ya. Saya pengen Langsung recharge gitu saya ya. serasa pengen balik ke SD lagi lah. Mau ngulang lagi gitu. Kayaknya gurunya Charlie aja gitu ya. Iya. Tapi emang kalau dilihat dari Charlie ini kayaknya nggak ada waktu untuk rebahan, jadi kayak nggak ada. Menitnya itu sangat Nggak ada. berarti gitu ya. Santai itu nggak ada. Nggak ada kata santai dalam Udah kamus. dihapus. Santai nanti tua bang. Dalam Tua kamus manusia. bahasa kehidupannya Charlie ya. Nggak ada. Rebahan tuh kayaknya No. itu tidak penting gitu. Sherry aja bilang sampai hari tua nanti dia akan terus mengukir prestasi. Wah. Kita nggak bisa pungkiri ya, bisa saja nanti Sherry ini merupakan salah satu wanita dengan prestasi terbanyak di dunia. Amin. Iya. Kan? Dengan pasangannya siapa kan? Ya. Ke situ lagi ya. Tapi Bes lihat ini juara 3 kejuaraan karate, bisa karate juga. Oh, itu pernah sekali. Kemarin gini, saya kan waktu itu mencari jati diri saya sendiri gitu kan. Jadi Semua setiap dicoba ya? bidang itu saya ikuti, setiap ekstrakurikuler itu saya ikuti. Pada akhirnya udah saya coba-coba, walaupun hanya sekedar coba-coba ternyata menang Juara gitu. juga. Itu adalah sebuah keberuntungan sih menurut saya, keberuntungan. Coba aja Jadi juara ya. tapi saya lebih ke poli sih bang, kalau misalnya di olahraga. Kalau poli, alhamdulillah ya kapten itu udah. Poli? Walaupun saya badan kecil-kecil Wah, gini. jago main voli ya? Jago juga insya Allah bang. Wih, Kalau keren. karate ya cuma sekali kemarin. Karate sekali ya. Iya, hati-hati Anda. yang apa olahraga fisik bisa, prestasi puisi bisa, semua bisa semuanya. Kesenian Masya ya, Allah. luar biasa. Luar biasa Itu tadi yang bisa diambil contohnya tuh bukan hanya mengukir namamu di hatiku, tapi kita harus mengukir prestasi Prestasi kita. juga. Aduh, dan Ya kan? pulang-pulang kena marah ini sama mama. Kenapa bang? Iya, si Sherry itu tengok itu banyak kali prestasinya. Kau tidur aja gitu. Oke lah teman anak muda. Tapi terkait dengan masih bersama dengan Sherry, Claudia Algeisan ini lomba-lombanya itu kan banyak sih. Tapi kalau biasa lihat sih banyak juga lomba puisi Ya, gitu kan. benar, Bang. Gini loh. Dominan lomba puisi ya. Iya, Sherry benar-benar. jurusan pertanian. Iya. Terus lebih banyak ke puisi. Iya. Kenapa nggak memilih Sastra bahasa waktu itu. jurusan yang lain mungkin? Oke. Etnomusikologi mungkin gitu kan. Oke. Kenapa milihnya pertanian gitu? Kalau saya sih Yang tertariknya lebih di bidang serelate gitu. pertanian, Bang. Jadi saya ke pangan. Jadi untuk kandungan-kandungan pangan itu saya suka nguji-nguji kayak gitu. Nguji Jadi suka. kenapa saya jurusan pertanian karena memang saya ingin fokus di situ di bidang karirnya Oh tentunya. gitu. karirnya. Tapi kalau untuk hal puisi seni yang lain itu adalah salah satu Itu kayak hobi lah ya. Bonus ya. hobi yang lain yang mungkin bisa saya geluti gitu. Kalau misalnya ditanya mau fokus di bidang mana, saya lebih ke pertaniannya sih. Oh, lebih ke pertanian. Tapi yang lainnya nggak mau kalah juga orang. Kalau misalnya adu Adu. lagi nih bisa Oke. nih walaupun di Ya bidang kalau luar bisa dari bidang seimbang saya. kenapa enggak gitu ya. Benar Kak. Mungkin boleh lah nanti ya berdua ya puisi ya. Iya. Iya. Saya jadi jurinya. Jadi Iya. Oh, tapi Bes katanya pernah ikut lomba puisi, bisa nanti dia. Oh bisa. Iya. Bisa saya bisa baca puisi nanti. Emang bisa sekarang? Ya pakai materi, cari dulu materinya bentar. Kan ada break dulu. Dian, kamu mau menjatuhkan lagi saya ya? Seolah-olah Dian ini dia naikkan saya ke atas ya kan, baru nanti dijatuhkan yang turun jatuh. aduh, rekan yang Merendah untuk meroket ya, tapi ini meroket untuk direndahkan. Ya udah teman anak muda, kita break dulu ya. Pokoknya masih dalam program Generasi Berprestasi, masih di Warkop Warung Koyo-Koyo Pagi. Spesial bersama Sherry Claudia Algaisani. Stay tune terus di FM. Sentralnya anak muda. Masih bersama Bes Nugraha. Multazam. Masih di Warkop dan bersama Sherry Claudia Algaisani. Oke, ini ada yang tahu nggak itu Algaisani apa sih artinya? Algaisani artinya itu indah dipandang. Wah, itu dari bahasa Arab. Oh, kok dari tadi aku nggak bosen mandang ya, tapi ceri-ceri pandang gitu ya. Kan?
Modusnya gak hilang-hilang ya. Oke, buat Syahri ini kita mau tanya lagi ya terkait hari ini. Kita mau lebih kenal lagi Lebih seorang mendalam lagi ya. Syahri ini kan gitu. Jadi kalau udah jumpa orang tuanya udah tahu gitu kan. Ya, Udah tahu seluk-beluk anaknya gimana ya kan, prestasinya apa aja. Iya, cuman pas jumpa Jadi nanti ditanya, anak "Kamu saya punya banyak prestasi apa?" prestasinya. Kamu prestasinya apa ya? Lomba puisi pas TK. Oke, nah dalam pencapaian itu kan belum tentu semua itu berhasil. Nah, apakah ada kegagalan yang pernah membuat seorang Syahri itu down? Terus bagaimana cara mengatasinya terus bangkit kembali tuh Syahri? Oke. Selama saya ikuti lomba-lomba gitu kan Bang, pernah juga yang namanya gagal yang saya alami gitu. Iya, iya. Yang paling lebih membuat saya ingin berhenti pernah Pernah. banget itu Kapan waktu di tuh? Surabaya. Di Surabaya saya bukan di ternyata Indonesia, di Medan ya? Di sudah Surabaya ya? latihan maksimal, tapi ternyata membawa kegagalan waktu balik lagi ke Pulang Medan, kayak membawa gitu. kegagalan. Itu saya ngerasa sepertinya saya sudah terlalu pede ingin juara gitu saat itu. Padahal kan udah saya latihan semaksimal mungkin dengan cara saya gitu. Iya. Pada akhirnya gagal. Dari situ saya ingin berhenti. Saya udah kasih tahu ke guru saya, kan punya guru tuh. Guru saya yang Oh itu pernah saya dari masih SMA. sekolah SMA? Iya, waktu kuliah Oh, ini. kuliah. Di semester awal. Oh semester Waktu dua, kalau nggak salah awal, itu. ya 2017 lah ya. Iya benar. Dan saya merasa udah Pak, saya nggak mau ikut lomba lagi. Udah stop, ini adalah lomba terakhir saya. Udah pernah saya ngomong kayak gitu. Pada akhirnya banyak teman-teman tidak, jangan banyak teman-teman yang selalu mendukung saya. Pada saat itu ada lomba lagi yang membuat saya ragu untuk mencoba lagi karena takut merasakan kegagalan lagi. Oh, gitu. Dan pada akhirnya saya nggak peduli gagal itu lagi. Dan saya akan dan coba, dan akhirnya Oke, juara ini lagi, coba bangkat lagi nih gitu bangkit ya. lagi, dan akhirnya ikuti lomba terus dan jarang gagalnya lagi gitu. Alhamdulillah. Dukungan teman salah Iya, satunya benar, ya. benar, dukungan Iya. Wah saya gitu ya, udah kau nggak usah lagi, nggak usah lagi, ngapain? bukan di jiwamu gitu. Iya. Aduh teman Tapi yang memang menyesalkan. harus ada kegagalan kalau mau kesuksesan. Iya. Ya benar-benar. Di balik kesuksesan ada kegagalan gitu. Jadi ini kan ibaratnya share ini, ibaratnya ada ratusan gitu, 100 lebih penghargaan gitu. Nah, yang diikutinya justru lebih banyak lagi, mungkin bisa sampai 500-an bahkan mungkin 1000-an. Iya, kan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Benar banget. Seminggu 4 kali dia ikut lomba, bayangin tuh. Bayangin ya, 4 kali ya Bes ya, bukan 4 kali makan, tapi 4 kali lomba. Kalau misalnya perlombaan itu ke Surabaya udah, Mojokerto udah, kemana aja kau boleh tahu? Yang paling jauh? Yang paling misalnya jauh, NTT mungkin Papua udah pernah. sudah? Belum, kalau belum itu ya. kemarin sempat juga mau ke sana, tapi karena ada kegiatan lain jadi ditunda dan nggak dia jadi gitu. Oh nggak jadi. Ya paling jauh itu sih di semua di lingkup Jawa semua. Jawa. Jawa, Oke, oke. juga. Ada kesulitan kah sejauh ini ketika misalnya ikut lomba di sana, misalnya bahasa atau gimana gitu? Enggak, karena kami kan saat itu ada rombongan-rombongan juga gitu. Ada pribadi, ada perwakilan seperti Oh, itu. gitu. Jadi semua dari awal sampai Berangkat, nyampai dan sampai pulang, pulang, lagi itu iya. mereka yang bertanggung jawab. Oke. Ada yang menanggung jawab Iya, dari segi perlengkapan yang dibutuhkan di sana dan yang lain-lain. Jadi lebih Cuma bawa persiapan diri aja lah ya, Bawa diri persiapan. dan persiapan. Persiapan. Matang. Karena kita kan gak ingin mengecewakan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang dana sendiri itu kayak mana? Kalau dana semua sendiri. itu akan cair di kampus Oh, gitu. Kalau kita kampus. misalnya juara gitu kan, Ah. kita tinggal ngisi formulir dan nunggu cair dananya lagi. Jadi diganti. gitu. Jadi uang kita tuh mendahulukannya dulu gitu. Pada akhirnya Luar diganti biasa lagi. ya. Tapi kalau nggak juara, Kalau nggak juara itu paling dapat 1 jutaan. oh dapat juga lah ya. Dapat juga. Kalau juara lebih banyak lagi. Lebih banyak dari itu. Ada nanti namanya malam penganugerahan kayak gitu. Ya di situ nanti juara satunya bisa 7 juta. Wow. Apalagi yang internasional gitu. Cuman Mantap kan ya. internasional banyaknya itu di bidang ilmiah. Puisi jarang banget gitu. Jadi gitu. situ sih 20 jutaan per orang itu udah nggak kemana kalau udah punya prestasi yang banyak. Wah. Itu dari pihak kampus ya Iya. yang Kalau kampus. kalau Sherry sendiri ada nggak keinginan untuk internasional?
Sangat pengen, malah ingin lanjut S2-nya di sana, di Jepang. Oh, di Insya Allah. Jepang. Jepang. Wah, Sangat- agak Nanti ketemu dengan Jerome ya. Ya. saya mau ke Jepang juga. Tapi jadi tukang Ted. las. Iya, jadi ini apa namanya? WNI, TKW ya. TKI. Aduh. Oke. Seneng kali dia kok. Oke, tadi kita baca nih Shirley ada CEO founder startup ya. Iya. Jadi Shirley adalah salah satu founder dari startup. Ya. Jadi ini Shirley yang mendirikan. Jadi boleh dong cerita ini awal mula berdirinya dan kira-kira startup ini bergerak di bidang seperti apa? Oke. Jadi yang paling sekarang dirintis itu namanya startup Kita Pertanian. Kita pertanian. Lihat dari namanya berarti bergerak Kita di bidang satu pertanian dong. pertanian. Ya. Jadi itu berawal dari keresahan sih Kak. Jadi saya sering bergerak di bidang pertanian, ternyata banyak banget keluh kesah dari petani-petani yang perlu kita up gitu. Perlu kita suarakan. Bantu speak up. Benar banget. Jadi circle saya juga di bidang pertanian itu ada Kementan dari langsung gitu. Jadi gampang banget untuk menyuarakannya gitu. Jadi kami tuh udah banyak bergerak di beberapa petani untuk membantu, bahkan membagi kebutuhan-kebutuhan mereka seperti alat, seperti sembako mereka juga. Nanti kebanjiran nih petani-petaninya, bagaimana sih mereka supaya merasa mereka itu dipedulikan gitu. Iya, Inilah gunanya kami gitu. Selain itu juga banyak anak muda yang sangat kurang update tentang informasinya, sehingga kami membuat Instagramnya. Kalau teman-teman bisa lihat @kita pertanian, di situ banyak banget informasi-informasi, baik informasi-informasi yang harus kita tahu atau informasi terupdate ke depannya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa belajar. Jadi kami selain edukasi juga kami bergerak di bidang pertanian itu sendiri kayak gitu Kak. Gitu. Jadi ini berawal dari keluh kesah gitu lah Kesah ya. petani ya. Keresahan gitu Dan mungkin tambah ya. lagi ingin mengumpulkan anak-anak muda yang bergerak di bidang itu gitu. Sehingga mereka tidak hanya terpaku rebahan aja. Jadi ada kegiatan-kegiatan mereka yang bermanfaat gitu, bareng-bareng bergerak, berkolaborasi lah istilahnya. Iya. Kalau Bes melihat gitu ya, kayak apa ya? Menteri Pertanian itu ada dalam dirinya saya. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan nanti ya ke Keren. depannya. Amin lah, amin. Kalau dia menteri apa aja lah, konsumsi. Seksi konsumsi. Oh, seksi ya. Nggak ada menteri konsumsi. Aduh, mungkin sebelum ke pesan-pesan ke anak muda supaya tetap semangat meraih prestasi, mungkin kita kan udah tahu nih banyak penghargaan ya kan. Mungkin ada teman anak muda, nanti penghargaan aja, buktikan dong kan gitu. Kan. Kita mau mendengar Shirley Claudia Algaisani membawakan sebuah puisi. Oke. Iya, kita Boleh banget. dengerin dulu ya. Boleh, Gimana boleh, sih? boleh, Ini mau kolaborasi bareng nggak Bang? Sendiri aja lah ya. Boleh. Aduh, mana ini yang Saya punya- katanya saya juara punya- di TK? Saya punya puisi sendiri nanti. Oke, Ya. siap. Oke, ini dia Bentar ya, kita kasih dulu apanya ya. instrumennya. Iya, instrumen tari ya. Oh, Kira-kira Agak apa tegang nih gitu ya judulnya? Bang suaranya. Deng, deng, deng. Backsoundnya agak tegang. oh agak tegang ya. Backsound tegang. Baru ada bingung backsound kan? horror ya. Saya bingung. gitu. Oh, backsound. Apa nih judulnya, Shirley? Ini saya ingin mencoba membaca puisi Tanah Air Mata. Tanah Mungkin Air orang-orang yang Mata. udah gerak di bidang puisi sangat familiar lah dengan puisi. Puisi inilah ya. Karya dari Pak Sutarji Kalsium Bahari. Oke. Silakan. Udah, Bes? Udah. Udah. Tanah Air Mata, sebuah karya Sutarji Kalsium Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami.
Di balik etalase gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi, ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang kalian kan hinggapi air mata kami. Kemanapun berlayar kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Terima kasih. Saya kira belum habis tadi saking Yang salah, aduh sorry. speechless gitu loh. Banget. Gila, luar biasa. Sampai hampir mau meneteskan air mata ya. Sampai bergetar, beneran bergetar gitu loh Bes. Badannya, tangannya gitu. Wah. Pantas aja juara sih. Coba Bes. Versi Bes Saya jadi insecure kalau dengerin Sherry baca puisi. Kapan lagi dengerin Bes baca puisi ini? Aduh. Oke, saya akan membacakan. Saya nggak mau kalah dong sama siap, Sherry. Kita kasihkan buatnya Sherry satu buah puisi. Puisinya tentang apa nih? Aku ingin. Aku ingin. Ingin apa? Sabar makanya dengar baik-baik puisiku ini ya. Oke. Oke, siap. Oke. Wah, luar biasa. Belum, sabar. Aku gak bisa serius ya. Oke. Hai Bes. Oke, bentar ya. Aku ingin. Karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Habis. Boleh lah, boleh. Aduh. Makasih. Boleh lah ya. Ini dia Iya. juara TK kita. Kalau dulu kasih ibu kepada beta sih. Kasih ibu, Kan gitu. ya. Ya. Ya saya juara tingkat komplek. Tingkat komplek ya tadi. Oke lah. Udah paten lah kalau di tingkat komplek gitu ya. Alhamdulillah lah ya, pokoknya bisa lah berkat dari Sherry juga nih. Saya jadi termotivasi gitu kan. Oke, masih bersama Sherry. Kau dia Algaisani. Ya. Mungkin sedikit ya pesan kepada anak muda nih agar tetap semangat meraih prestasinya itu. Dari Sherry ini seperti Gimana nih pesannya? Baik, kalau untuk pesan sendiri, saya mau mengajak teman-teman anak muda yang lainnya, mari kita membawa perubahan. Jadi anak muda yang baper, yaitu bawa perubahan. baper. Bukan bawa perasaan Bawa ya. perasaan tentang cinta galau itu nanti dulu gitu. Nanti dulu. Skip Skip gitu. dulu. Prestasi Sekarang dulu. Itu, iya benar. Sekarang itu prestasi. Kalau tidak bisa sepuluhan ya ratusan seperti itu gitu. Jadi teman-teman yang masih mencari jati diri, carilah sekarang supaya nggak terlambat. Kalau sudah kata terlambat
itu akan menimbulkan penyesalan. Jadi sebelum kata penyesalan itu muncul, sekarang lah bergeraknya kayak gitu. Kapan lagi kalau nggak dimulai dari sekarang ya? Gitu. Itu Mulai saat dia. ini aku mau cari jati diriku dulu. udah habis masanya, udah Udah lewat habis. ya masanya ya. Udah habis ya. Ini untuk memperbaiki aja ya jadinya. Tinggal hitungan sih masalahnya. Hitungan waktu jadinya. Nah mungkin sedikit lagi ya terkait dengan Shirley Claudia Algaisani. Nah terkait dengan mungkin startupnya mungkin atau tentang Shirley Claudia. Kalau teman-teman pengen tahu mungkin terkait dengan Instagramnya boleh follow di mana nih? Oke, jadi nama Instagram saya Shirley.Claudia_HSB dengan Shirley-nya kemudian- SHARLY. Iya, Charlie. 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 CLAUDIA. Claudia. HSB. Underscore HSB. Jadi kita saling follow dan saling berteman gitu. Ya. Dan kalau bisa kolaborasi, mari kita saling kolaborasi bareng. Kemudian startupnya yaitu @kita_pertanian. Kita Pertanian. Ya teman-teman yang ingin belajar pertanian mau kolaborasi dengan tim saya juga boleh banget. Nanti kita bisa gerak langsung baik dari bidang pertanian atau mungkin kita up ke TVRI juga boleh. Nanti teman-teman yang ingin punya usaha di bidang pertanian boleh banget DM kita supaya kita naikkan ke TVRI atau ke radio lainnya seperti ya. itu. Oke, mungkin terakhir ini closing statement dari seorang Shirley Claudia Algaisani terkait dengan hari ini kita generasi berprestasi. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Bes sama Ya. Kak Dian. Sama-sama. Udah mengundang saya sehingga saya punya kesempatan untuk berbicara dan menjadi inspirasi bagi orang lain gitu. Dan ini program ini sangat bagus banget yang harus kita dukung bareng-bareng, yaitu generasi berprestasi. Jadi teman-teman yang punya prestasi boleh banget di sini ya berkolaborasi sama abang-abang kita di sini dari Radio FM UMSU. Keren banget. Jadi di sini kita bukan hanya untuk berprestasi diri sendiri, tapi juga salah satu kesempatan untuk menginspirasi banyak orang karena anak muda zaman sekarang itu hanya bisa dipancing. Harus Jadi dipancing ya? harus dipancing dulu sehingga mereka juga punya keinginan untuk seperti kita gitu. Kalau orang lain kalau kita sendiri nggak punya apa-apa, bagaimana orang lain mau mencontoh kita? Iya gitu. Bahagia sih. Intinya menjadi contoh yang baik lah ya dan bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Iya. Kalau Dian sendiri gimana nih nanggapin seorang Shirley Claudia Algaisani? Ya, luar biasa ya dari perkataan tadi yang kadang kan orang yang cerdas itu orang yang omongannya tuh kayak cepet gitu kan ada quotes-quotesnya gitu kan nampak lah ya. Luar biasa prestasinya dari mulai SD TK udah diraih ya kan udah disusun gitu secara matang. Wah luar biasa sih. Udah dipupuk dari kecil gitu. Kalau ibaratnya semua udah tertata, udah terstruktur. Iya. Tapi itu tadi ketika misalnya agak membelok, Shirley bisa meluruskannya lagi, tetap bangkit gitu loh. Iya, walaupun memang pasti ada titik terendah seseorang ya. Titik terendah nah, itu seseorang kembali ada. lagi kepada kita gimana kita bangkit kembali, gimana caranya kita bangkit untuk semangat lagi biar enggak di titik terendah itu lagi. Jadi kita dengar apa yang kata Shirley itu, kita berada di titik terendah, kita harus semangat. Kita harus kembali lagi pada apa sih kita jati diri kita ya kan. Jangan ketika merasa di titik terendah ya kan. Kita cari tali, jangan. Enggak boleh. Jadi dia juga memanage waktu tadi Manage ya. waktu Kalau juga. bisa terjadwalkan menit mau sedetik semenit pun itu harus terjadwalkan. Jangan rebahan gitu Jangan ya. rebahan. Kalau nggak bisa 10 ratusan. Kalau nggak bisa ratusan. Kalau orang kan kalau nggak bisa 10 satuan. Kalau nggak bisa 10-an ratusan gitu. Iya. Itu dia Shirley. Iya, kalau kamu Kalau nggak bisa puluhan, ya nggak bisa ratusan. nggak bisa satuan. Aduh, luar biasa Oke sekali. deh, itu Luar tadi biasa ya sekali kita udah bincang-bincang dengan Shirley Claudia Algaisani Yap. yang merupakan Duta Pendidikan Paluta tahun 2019, penyair puisi nasional, peraih ratusan piagam penghargaan, dan juga ini CEO dan founder dari startup @kita Pertanian dan juga Dongan Hijrah serta penerima 4 beasiswa dalam negeri dan masih banyak lagi.
ya. Banyak sekali. Pokoknya buat teman anak muda yang mau berteman atau follow Instagramnya boleh di @sherry_hsb. HSB. Kita mau mengucapkan terima kasih buatnya Sherry atas kehadirannya hari ini ya. Udah Memotivasi kita banget ya. Kalau bisa boleh jalan-jalan ke rumah nanti kan ya, jumpa sama orang tua. Orang tua. Pokoknya terima kasih ya buat Sherry. Sukses terus untuk prestasi-prestasinya. Pokoknya tetap semangat. Siap. Dan kita tunggu prestasi-prestasi dari Sherry berikutnya ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Amin. Tercapai Assalamualaikum semua warahmatullahi wabarakatuh Sherry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Dian. Wah, Bes luar biasa ya. Ternyata Bes juga punya bakat untuk puisi ya. Yang nggak jago-jago banget sih. Ya sebenarnya sih kalau diasah, biasa sih bisa gitu. Biasa loh. pakai apa nih? Ya pakai pengasah pisau lah. Akhirnya tadi ya udah banyak banget ya. Banyak luar banget. biasa, sangat memotivasi ini, mendorong ya. Mendorong Nge-push kita buat ayo buat lagi. Apa yang bisa kita buat di usia yang ini? Sherry gitu. aja bisa. Kenapa kita Masa kita nggak bisa? bisa juga? Kita harus bisa dong. Iya. Ya, jangan sampai sekarang aja kita ngomong. Kita harus terapkan. Iya, nanti langsung terapkan ya. Pulang dari buka pintu langsung kita terapkan. Buka pintu saya langsung cari lomba puisi. pas cari lomba puisi tersangkut dengan usia. Syarat minimal. Kayak enggak. Aduh. Lomba puisi tingkat lansia. Aduh ya Allah. Akhirnya teman anak muda, waktunya kayaknya sudah Di penghujung acara Warkop. time is over. Tapi ini luar biasa, semalam kita banyak motivasi. Hari ini motivasi, besok juga jangan lewatkan. Apalagi? Ada juga bincang pajak. Wah, ini perlu apa ya, ilmu. Kita butuh ilmu juga ini mengenai perpajakan biar kita nggak salah kaprah, salah pemahaman, salah lah pokoknya. Warkop pokoknya gudangnya ya, mau Informasi apa aja kita punya ya. Tongkrongin cuma di Umzu FM. Gudangnya informasi. Oke, saatnya Bes Nugroho pamit. Dian pamit. Sampai jumpa See you, lagi. bye-bye.